Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berkenalan dengan program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun. Program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam memiliki visi menjadi program studi unggulan dalam pengembangan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam berbasis riset dan nilai-nilai Islam yang berkontribusi di tingkat nasional global pada tahun 2040. Untuk mewujudkan visi ini, program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam memiliki 4 misi utama, diantaranya menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan inovasi digital media dan konsep teori di bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Menanamkan nilai-nilai budaya riset berbasis digital media di bidang komunikasi penyiaran Islam melalui kajian dan penelitian ilmiah dengan mengasah kemampuan analisis isu-isu terkini secara global melalui kajian dan penelitian ilmiah. Menyiapkan sumber daya manusia dengan kemampuan komunikasi dan syiar Islam sesuai dengan bidang pekerjaannya. Dan terakhir, menyiapkan lulusan yang mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya di bidang komunikasi penyiaran Islam. Untuk mewujudkan visi misi ini, maka program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam memiliki tujuan yang spesifik, diantaranya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi utama dalam bidang komunikasi penyiaran Islam berbasis nilai-nilai keislaman, memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan literasi digital, mengembangkan kemampuan mahasiswa di bidang riset, inovasi media dakwah, dan kajian keilmuan yang relevan dengan dinamika komunikasi Islam kontemporer. Selain itu, program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam memiliki tujuan mendorong peran aktif lulusan dalam bidang kegiatan pengabdian masyarakat melalui strategi komunikasi publik dan media yang solutif, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan umat. Kami juga berusaha untuk membentuk lulusan yang memiliki strategi moral, integritas moral, kepemimpinan yang islami, etika profesi, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan peran sebagai komunikator muslim profesional, humas, dan pengelola media kreatif dakwah. Nah, sekarang kita kenali lebih dekat profil lulusan program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam. Setelah menyelesaikan pendidikan di Magister Komunikasi Penyiaran Islam, ada beberapa profil yang menjadi ciri khas dari lulusan MKPI ini. Yang pertama adalah menghasilkan lulusan dengan profil sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Layaknya seorang ilmuwan atau akademisi, tentunya dia memiliki kemampuan mengembangkan atau mentransformasi keilmuan yang dimilikinya. Dalam hal ini, ilmu komunikasi dan penyiaran Islam tentunya menjadi ciri khas dari seorang ilmuwan yang perlu dikuasai oleh lulusan Magister Komunikasi Penyiaran Islam. Kemampuan publikasi ilmiah dan nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam setiap pembelajaran tercermin dari beberapa mata kuliah yang disediakan baik dari semester 1, 2, 3 ataupun pada semester 4. Nah, dalam profil lulusan ilmuwan dan akademisi ini terlihat di sini Magister Komunikasi Penyiaran Islam memberikan pembekalan berupa pelajaran metodologi penelitian, analisis teks media, kolokium, seminar penelitian, dan ini juga terlihat dari RPS yang disediakan setiap perkuliahan, terutama untuk mata kuliah yang mengarah kepada profil lulusan akademisi ini. Mahasiswa setiap perkuliahan diberikan penugasan untuk mempublikasi artikel ilmiah sesuai dengan subjek mata kuliah yang diterima selama perkuliahan berlangsung. Profil lulusan yang kedua untuk Magister Komunikasi Penyiaran Islam yaitu menjadi seorang praktisi media profesional. Nah, layaknya seorang praktisi media profesional yang diharapkan tentunya lulusan MKPI memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan media massa. Apa saja itu? Seperti penyiaran, mengelola media online ataupun media cetak,
Dan mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan komunikasi Islam ini dengan terampil melalui produksi konten yang sudah disiapkan atau memiliki kemahiran untuk memproduksi konten secara kreatif. Mahasiswa juga menguasai tools komunikasi modern dengan nilai-nilai dakwah yang diamalkan dalam setiap produksi media yang dibuat oleh mahasiswa tersebut sepanjang perkuliahan. Dan dari profil lulusan ini terlihat dapat digambarkan melalui mata kuliah yang diajarkan seperti manajemen desain media baru dan kebijakan komunikasi publik, dan ada juga analisis teks media. Di mata pelajaran ini mahasiswa diberikan kemampuan setelah pembekalan teori tentunya diberikan kemampuan untuk menganalisis satu tayangan siaran untuk kemudian mereka akan memproduksi satu siaran baru setelah mendapatkan materi perkuliahan tersebut. Nah, di mata kuliah manajemen desain media baru, mahasiswa juga dibekali bagaimana caranya mereka mempersiapkan proses praproduksi dari siaran tersebut, sehingga pada saat pelaksanaan event mereka sudah memiliki kemampuan untuk mempersiapkan mulai dari proses pra-produksinya. Kalau memang itu adalah siaran dakwah, tentunya dia harus memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan pra-produksi, produksi siaran, dan juga pasca produksinya. Nah, untuk profil yang ketiga, kita diharapkan lulusan kita akan menjadi konsultan media profesional. Nah, dari profil ini tercermin pada mata kuliah yang ada, di antaranya jurnalisme dan isu media global, terus juga ada ekonomi politik media, manajemen kebijakan komunikasi, dan juga filsafat etika komunikasi Islam. Nah, dengan materi-materi ajar tersebut diharapkan mahasiswa memiliki bekal untuk menjadi konsultan media profesional yang khususnya mengelola tayangan-tayangan media yang memiliki Islamic value. Dan profil yang keempat adalah menjadi peneliti handal. Nah, untuk menjadi seorang peneliti handal, mahasiswa mampu melakukan kegiatan riset ilmiah di bidang komunikasi dan penyiaran Islam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan mampu melakukan publikasi dari hasil kajian tersebut dalam jurnal nasional ataupun jurnal internasional bereputasi. Nah, nanti teman-teman silahkan dicek ya, publikasi teman-teman MKPI ini sudah lumayan banyak. Dan ini juga dibuktikan mahasiswa berani untuk tampil di forum-forum internasional, mempresentasikan hasil kajian mereka, baik itu secara online ataupun secara offline. Ada beberapa universitas yang sudah bekerja sama dengan kita, di antaranya UiTM, dan saat itu juga mahasiswa MKPI dilibatkan untuk menjadi panitia bersama dalam kegiatan internasional conference ini. Dan mahasiswa MKPI setiap tahunnya ada mata kuliah kolokium yang di dalam mata kuliah ini semua mahasiswa diwajibkan untuk mempresentasikan proposal penelitian mereka di Universiti Kebangsaan Malaysia. Nah, dalam kegiatan kolokium ini mahasiswa semakin confident untuk membuktikan bahwa rencana penelitiannya itu memang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan berani untuk mempublikasi artikel mereka di jurnal-jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Nanti silakan dicek ya apa saja publikasi internasional yang sudah dimiliki oleh teman-teman Magister Komunikasi Penyiaran Islam. Dan tentunya bukan mahasiswanya saja, dosennya juga memiliki banyak sekali publikasi ilmiah baik nasional ataupun internasional yang bereputasi. Nah, selanjutnya kita untuk profil yang kelima dari Magister Komunikasi Penyiaran Islam ini, kita mengharapkan mahasiswa dapat mengelola media digital Islam ya, dan diharapkan mereka bisa menjadi praktisi di media digital tersebut. Nah, artinya profil yang memiliki kemampuan menjadi praktisi media digital Islam ini, dia
sudah memiliki kemampuan merancang, mengelola, mengevaluasi program-program siaran dakwah yang berbasis digital. Dan tentunya dia menguasai narasi dakwah kontemporer, dapat menyampaikan pesan-pesan Islam tadi dengan strategi komunikasi yang adaptif dan relevan dengan kondisi zamannya. Nah, kita juga bisa lihat di sini beberapa program siaran yang sudah diproduksi oleh teman-teman Magister Komunikasi Penyiaran Islam ini sudah menyertakan Islamic value dalam setiap tayangannya. Nanti bisa dicek channel YouTube-nya MKPI, siaran apa saja yang sudah ada dan bersama siapa saja kita berkolaborasi, dan banyak lagi skill yang diasah di Magister Komunikasi Penyiaran Islam ini untuk mahasiswa berani tampil secara nasional ataupun internasional untuk berkolaborasi, menunjukkan kemampuan mereka bahwa mereka mampu mengelola sebuah event baik secara digital ataupun secara offline. Seterusnya, profil lulusan yang keenam adalah menjadi praktisi humas profesional. Nah, ini sudah dibuktikan ya, teman-teman kita lulusan MKPI ada beberapa orang yang sudah berhasil menjadi seorang humas, dan di profil ini memang program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam menginginkan lulusannya menjadi praktisi media profesional yang mampu mengimplementasikan, mengelola, dan mengembangkan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam bertumpu pada keilmuan, keterampilan, dan keahlian yang berlandaskan kepada Islam, dan tentunya menunjukkan nilai-nilai budaya dari orang Timur, nilai budaya dari Indonesia itu sendiri. Nah, jadi pada saat dia menjadi seorang praktisi humas, nilai-nilai ini yang akan mereka kedepankan sebagai orang Timur, sebagai Muslim. Tentunya dia tidak menghilangkan identitas kemuslimannya itu saat dia menjadi praktisi humas profesional. Nah, yang terakhir, profil lulusan Magister Komunikasi Penyiaran Islam diharapkan menjadi analisis dan advokat kebijakan media, serta mampu menganalisis tayangan-tayangan digital, tayangan siaran digital. Nah, untuk lulusan ini, program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam diharapkan dapat menjadi analisis media, menjadi advokat dalam kebijakan media, dan mampu memberikan literasi informasi untuk khalayak ya, untuk publik, memiliki kemampuan mendesain tayangan-tayangan siaran yang edukatif, solutif, memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, dan sekaligus memberikan pendampingan komunikasi dan penyiaran Islam dengan pendekatan inter ataupun multidisipliner berdasarkan ajaran dan etika Islam itu sendiri. Nah, keilmuan komunikasi penyiaran Islam ini memiliki keahlian yang spesifik tentunya di bidang penyiaran, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Nah, untuk mata kuliah yang relevan dengan analisis profil lulusan untuk menjadi seorang analisis dan advokat kebijakan media ini, ada mata pelajaran analisis teks media. Nah, di sini di pelajaran ini mahasiswa akan diberikan materi-materi pendukung atau subjek-subjek yang meminta mahasiswa untuk menganalisis kandungan isi media untuk kemudian memberikan solusi kira-kira dari kandungan yang ada, materi apa yang seharusnya ditayangkan atau disampaikan kepada publik dari hasil evaluasi analisis teks media yang sudah dilakukan. Nah, mahasiswa juga diberikan kemampuan untuk mendapatkan Islamic worldview. Nah, ini awal-awal perkuliahan untuk semua profil lulusan tadi. Di bagian awal perkuliahan pada semester 1, semua mahasiswa MKPI wajib untuk mendapatkan materi Islamic worldview. Ini merupakan matrikulasi ya, mata pelajaran matrikulasi yang memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum mereka masuk ke subjek inti dari program studi, dari kurikulum yang ada di program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, kita
harus membuktikan, teman-teman yang belum bergabung di Magister Komunikasi Penyiaran Islam harus membuktikan apakah visi misi ini bisa diwujudkan dalam setiap perkuliahan yang ada di Magister Komunikasi Penyiaran Islam, tentunya dengan bergabung mendaftar menjadi mahasiswa Magister Komunikasi Penyiaran Islam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.